Pemirsa, banyak korban KDRT yang sudah berani melapor ke polisi namun akhirnya mencabut kembali laporannya. Lantas apa saja penyebab korban akhirnya tidak melanjutkan kasus KDRT ke ranah hukum? Ya, sudah bergabung bersama kami pemirsa Kalis Mardiasih, aktivis perempuan dan anak. Selamat siang Mbak Kalis. Mbak Kalis, kalau kita berkaca pada kasus yang di Depok, ini kan memang sudah pernah dilakukan pelaporan, kemudian dicabut kembali di tahun 2016, tapi sekarang ini kasusnya naik lagi atau mereka konflik lagi seperti itu. Dan kita melihat juga kasusnya ini antara istri dan suami saling menganiaya seperti itu. Dari pandangan Anda, Mbak Kalis, apakah ini memang bentuk satu pertahanan diri dari sang istri atau seperti apa Anda melihatnya? Betul sekali kalau kita bicara tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga, itu adalah salah satu bentuk kekerasan yang paling sulit untuk diselesaikan karena terjadi di dalam rumah, seringkali tidak ada saksi, dan kemudian hubungan atau relasi kuasa yang teramat sangat dekat antara pelaku dengan korban itu juga membuat kita menjadi sulit objektif dalam memandang persoalan. Terkait dengan kasus di Depok, melihat itu dari kata kunci ketika kita bicara tentang peristiwa kekerasan berbasis gender. Yang pertama, bentuk tindakan kekerasan itu selalu berupa ancaman, kemudian paksaan, kemudian serangan atau siksaan gitu ya. Kita bisa lihat itu dulu. Kemudian yang kedua adalah relasi kuasa antara pelaku dengan korbannya. Kita bisa melihat relasi kuasa apa gitu yang mempengaruhi suaminya ini misalnya terlalu kuat gitu dalam hal ekonomi misalnya, atau bisa melakukan hal-hal yang membuat istrinya ketakutan atau tidak berani speak up misalnya, itu juga perlu dicek. Kemudian yang ketiga adalah dampak yang ditimbulkan kepada korban. Ada dampak itu ada macam-macam, ada dampak psikis, ada dampak fisik, dampak ekonomi, dampak sosial, dampak politik gitu ya, itu yang harus dicek. Nah, misalnya tadi kejadiannya justru adalah saling lapor dan kemudian suaminya juga menuduh istrinya melakukan tindak kekerasan. Kita harus cek itu dulu. Apakah benar misalnya istrinya itu melakukan perbuatan yang disebut sebagai kekerasan itu adanya unsur ancaman atau paksaan atau serangan gitu, atau itu adalah perbuatan membela diri. Dan yang kedua, apakah bisa dikatakan sebagai kekerasan jika dia berada di dalam struktur relasi kuasa yang timpang gitu. Artinya dia lebih lemah, bahkan dia sebetulnya sudah menjadi korban sejak tahun 2016 dan dalam kondisi yang kita tahu tadi ya, berdarah-darah, ada bekas luka dan juga dampak psikis dan lain-lain. Kemudian yang itu saja yang sebetulnya perlu dicek gitu ya, untuk membuktikan apakah sebetulnya dia membela diri atau juga melakukan kekerasan gitu. Ya baik Mbak Kalis, secara general Mbak, sebenarnya apa saja Mbak penyebab korban KDRT yang sudah berani melapor ke polisi namun akhirnya kembali mencabut laporannya Mbak? Ya, penyebab korban kekerasan dalam rumah tangga mencabut laporan itu ada banyak sekali. Yang pertama misalnya karena dia ketakutan. Jadi ancaman atau intimidasi dari pelaku itu sebetulnya berlangsung terus-menerus, dan karena relasi antara suami dan istri itu kan sangat dekat ya, sehingga masing-masing dari pasangan itu sudah memegang rahasia gitu misalnya, atau memegang informasi-informasi yang paling penting dari korbannya. Misalnya bisa saja pelakunya atau suaminya itu mengancam, kalau kamu melapor aku bisa melakukan ini, sesuatu pada pekerjaanmu, sesuatu yang berbahaya bagi keluargamu, aku sudah pegang kunciannya semua dan lain-lain misalnya gitu ya. Jadi faktor ketakutan karena relasi kedekatan itu sudah sangat dekat, itu sangat berpengaruh. Terus kedua, misalnya ada faktor ekonomi gitu ya, tentu saja karena misalnya korbannya itu adalah seorang istri yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki jaring penguat ekonomi sudah sejak lama misalnya, itu juga bisa membuat ketergantungan antara korban kepada pelaku. Bahkan di banyak kasus korbannya justru sudah tidak berdaya gitu, ya sudah aku tidak apa-apa, aku ditampar, aku dipukul sampai mati nggak apa-apa karena ya hanya pada suamiku gitu yang ngasih makan aku misalnya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya faktor budaya ya. Faktor budaya itu adalah korban yang ingin menjaga nama baik keluarga. Itu juga
pengaruhnya besar sekali dari masyarakat, dianggap kalau keluarga itu tidak ideal, tidak rukun, itu pasti istri tuh yang paling salah, tidak bisa menjaga harmonisasi keluarga gitu misalnya. Kemudian ada faktor anak ya terutama ya, jadi membuat korban berpikir nanti gimana anaknya kalau keluarga sudah tidak utuh lagi, kalau anak nanyain bapaknya atau nanyain ibunya kenapa sudah tidak lagi berhubungan dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga ada faktor ya banyak banyak sih sebetulnya Mbak ya, dan itu situasinya berbeda-beda ya karena kita tahu pelaku kekerasan tadi ya ada dari pejabat, ada dari orang biasa, ada dari orang-orang yang punya tugas-tugas mulia seperti pendidik dan lain-lain, itu semuanya ternyata juga berpotensi menjadi pelaku gitu. Iya. Mbak Kalis tadi kan ada sebutkan memang faktornya mereka akhirnya mencabut laporan karena mungkin ceweknya atau istrinya ini lack of power dan juga banyak stereotip masyarakat yang akhirnya menekan mereka. Dan kemudian ujung-ujungnya nih polisi juga untuk kasus Depok mereka inginnya mediasi lagi, konfrontasi lagi supaya damai. Nah, apa sebenarnya yang harus kita antisipasi sejak awal, Mbak Kalis? Apakah misalnya untuk pendidikan di usia dini ataupun usia remaja, bagaimana mengajarkan mereka untuk soal KDRT, bagaimana mengatasinya atau menghindarinya, seperti apa Mbak yang seharusnya dilakukan Mbak? Ya, untuk sistem pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang baik itu memang butuh sebuah upaya bersama atau sebuah upaya sistemik dari semuanya ya. Yang pertama dari pihak pemerintah, kemudian pemerintah juga punya lembaga penegak hukum, aparat penegak hukum APH, kemudian juga misalnya tadi ya sudah disebut ada lembaga perlindungan saksi dan korban gitu ya, sehingga tadi ketika korban ternyata sejak dari 2016 dia ketakutan karena merasa tidak terlindungi, tapi sejak tahun 2023 bulan Januari dia sudah berada di bawah perlindungan LPSK. Itu juga penting sekali. Salah satu hal yang paling pentingnya adalah agar tidak dilaporkan balik oleh pelakunya, karena banyak banget kasus-kasus KDRT yang justru tidak menghukumi pelaku tetapi justru menjadikan korban sebagai tersangka, seperti tadi yang sedang diupayakan oleh tadi ya anggota DPR tadi gitu ya, dia berupaya untuk mengkriminalisasi korban dengan tuduhan pencemaran nama baik. Nah, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu sudah dilarang bahwa korban kekerasan seksual itu tidak bisa dilaporkan baik oleh pelaku atas tuduhan pencemaran nama baik. Terus pendamping korban ya, terutama ya keluarga terdekat gitu, teman-teman yang mensupport itu harus yakin gitu, harus teguh bahwa yang ia kerjakan itu utamanya ya visi dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga itu mengembalikan hak korban. Hak untuk apa? Hak untuk pulih ya, hak untuk menyadari bahwa korban adalah seorang manusia yang dia punya martabat kemanusiaan, yang dia berhak untuk hidup, berhak atas rasa aman ya. Jadi hak atas rasa aman itu adalah salah satu kuncian dari hak asasi manusia gitu ya. Jadi jangan mundur gitu. Jadi tidak ada hal lain yang lebih penting dibandingkan dengan memberikan hak hidup, hak akan rasa aman kepada korban, dibanding misalnya tadi mikirin nama baik keluarga, gimana di masyarakat, atau misalnya mikirin anak dan lain-lain gitu ya. Padahal ada banyak sekali alasan, misalnya apakah anaknya akan bertumbuh kembang dengan baik kalau misalnya melihat ibunya setiap hari teraniaya dan lain-lain gitu. Juga pemuka agama sekitar gitu ya, misalnya kan yang dilakukan oleh mediator itu biasanya memanggil pemuka agama gitu ya. Jadi pemuka agama itu biasanya takut berdosa karena mereka memiliki pandangan yang menjaga kesakinahan atau keutuhan rumah tangga itu adalah tugas bersama gitu. Tetapi apa yang disebut dengan ketahanan keluarga itu gitu? Apakah sebuah keluarga bisa masih didefinisikan sebagai tahan atau ketahanan keluarga itu ketika salah satu anggota di dalam keluarga itu ternyata berpotensi untuk meninggal, berpotensi untuk memiliki dampak-dampak yang bahaya di dalam dirinya gitu. Kalau kita bicara tentang
syariat Islam misalnya tujuan produk hukum Islam diciptakan itu kan memberi perlindungan kepada nafs, kepada diri manusia seutuhnya, kepada jiwa, kepada keturunan gitu ya. Apakah tujuan produk hukum itu masih bisa dicapai ketika seseorang yang ada di dalam lembaga keluarga itu justru terancam kehidupannya, terancam jiwanya, terancam kualitas keturunannya dan lain-lain. Baik. Jadi ketahanan keluarga tidak didefinisikan harus utuh, tapi bagaimana mereka bisa hidup secara lebih baik dan juga menjalani hidup seperti biasa dan normal seperti manusia lainnya. Berkualitas dan berfungsi. Baik, terima kasih Mbak Kalis atas insight-nya pada siang hari ini. Terima kasih dan selamat beraktivitas untuk hari ini, Mbak Kalista. Terima kasih Mbak Kalis.